selamat datang di video kami hari ini. Vince, pengen tahu nggak sih cara belajar strategi pemasaran yang tepat untuk meningkatkan penjualan produk ikan nila? Di sini kita akan membahas secara detail tentang pemasaran produk agribisnis komoditas ikan nila, mulai dari latar belakang industri perikanan sampai praktikum langsung tentang rantai pasok dan manajemen rantai pasok. Tidak hanya itu, kita juga akan membahas tentang margin pemasaran, jenis-jenis resiko pada produk pertanian, serta manfaat sortasi, grading, dan standarisasi. Semua hal ini bertujuan untuk membantu Vince memahami bagaimana meningkatkan efektivitas pemasaran produk ikan nila. Mari kita mulai perjalanan edukatif ini bersama-sama. Ingatlah, kesuksesan dalam dunia bisnis bukan hanya soal produksi, tetapi juga tentang bagaimana Vince bisa memasarkan dengan benar. Pemasaran produk agribisnis merupakan serangkaian aktivitas yang menjembatani kebutuhan produsen dan konsumen dalam sistem agribisnis. Mencangkup analisis pasar, strategi pemasaran, distribusi, dan logistik untuk memastikan produk pertanian mencapai konsumen secara efisien. Aktivitas ini melibatkan promosi, penetapan harga, distribusi, dan layanan purna jual. Rantai pasar atau supply chain adalah jaringan antara perusahaan dan pemasok yang berfungsi untuk memproduksi dan mendistribusikan produk kepada konsumen akhir dengan manajemen rantai pasokan yang bertujuan memaksimalkan nilai total yang dihasilkan. Margin pemasaran mengukur perbedaan antara harga yang diterima produsen dan harga yang dibayar konsumen, serta mencangkup biaya distribusi dan pemasaran. Dalam konteks ini, ikan nila, Oreochromis niloticus, menjadi salah satu komoditas unggulan karena kemampuan beradaptasinya dalam berbagai kondisi lingkungan dan nilai ekonomisnya yang tinggi, menjadikan mudah dibudidayakan di berbagai habitat air tawar. Di sisi lain, pasar monopoli hanya memiliki satu perusahaan yang menguasai produksi dan pemasaran tanpa adanya barang substitusi dekat, serta memiliki halangan besar untuk memasuki pasar dan kemampuan untuk menentukan harga. Pasar oligopoli melibatkan beberapa perusahaan dominan di mana produk yang diperdagangkan bisa homogen atau terdiferensiasi, dengan kekuasaan penentuan harga yang bervariasi dan kompetisi non-harga. Dalam pasar monopsoni, terdapat banyak penjual tetapi hanya satu pembeli, sehingga pembeli menentukan harga dan pendapatan penjual menjadi tidak rata, seringkali menyebabkan perselisihan. Terakhir, pasar monopolistik ditandai oleh banyak penjual yang menawarkan produk dengan karakteristik berbeda, di mana perusahaan lain dapat dengan mudah memasuki atau meninggalkan pasar, namun sulit untuk mempengaruhi harga. Nah, oke Vince, di sini ada yang tahu nggak sih pasar persaingan sempurna itu apa? Oke, aku jelasin ya. Pasar persaingan sempurna ditandai dengan banyaknya penjual dan pembeli, produk homogen, serta tidak adanya hambatan masuk atau keluar pasar. Sebaliknya, pasar monopoli memiliki satu penjual dominan, sedangkan pasar oligopoli terdiri dari beberapa penjual besar. Pasar monopsoni hanya memiliki satu pembeli utama, sedangkan pasar monopolistik memiliki banyak penjual dengan produk berbeda. Nah, di sini ada definisi margin pemasaran, yang mana margin pemasaran adalah selisih antara harga jual dan biaya produksi. Market share adalah persentase penjualan suatu produk dibandingkan total penjualan di pasar. Lalu, farmer share bagian dari harga akhir yang diterima petani setelah semua biaya pemasaran dikurangi. Jenis-jenis resiko pada produk pertanian berupa resiko cuaca, fluktuasi harga pasar, dan resiko penyakit hewan. Pemahaman terhadap resiko ini penting untuk merancang strategi mitigasi yang efektif. Nah, setiap lembaga dalam rantai pasok memiliki fungsi spesifik seperti penyediaan bahan baku, distribusi produk, dan pemasaran kepada konsumen akhir. Analisis struktur pasar ikan nila menunjukkan adanya persaingan antara berbagai produsen dengan variasi dalam kualitas produk dan harga. Supply chain
Rantai pasok mencangkup semua pihak dari produsen hingga konsumen akhir. Kerjasama antar petani dan supplier sangat penting untuk memastikan kelancaran distribusi. Kuesioner lapang mengumpulkan data mengenai rantai pasok, kerjasama antar petani dan supplier, pengiriman komoditas, mekanisme harga, serta kendala yang dihadapi oleh para pelaku usaha. Supply chain management. Manajemen rantai pasok meliputi perencanaan pengadaan bahan baku, pengorganisasian usaha tani, pengarahan kegiatan usaha tani, serta pengawasan terhadap operasional. Nah, kesimpulan dan saran yang dapat kami ambil dari analisis kami terkait manajemen pemasaran pada beberapa rantai pemasaran ikan nila ini adalah kesimpulannya, pemasaran produk agribisnis ikan nila memerlukan pemahaman mendalam tentang dinamika pasar dan strategi manajemen rantai pasok yang efektif untuk mencapai keberhasilan usaha. Sarannya diharapkan para pelaku usaha dapat menetapkan strategi pemasaran yang lebih inovatif serta meningkatkan kerjasama antar lembaga untuk mengatasi kendala yang ada dalam proses pemasaran ikan nila. Jangan lupa di subscribe, like, and comment. See you, bye-bye. Sekarang jadi gak sopan loh. Ini adalah duta belanja kelompok 4. Ngapain sih, Fai? Ya Allah. Ada di rumah. Beli cau, guys. Ini bakal Mau. Masukin. jangan deh.